Hai guys, hai, gimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa semoga masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini guys, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi kalian ini akan tahu nanti readingan ini untuk kamu atau bukan dari energi yang Clarissa bacakan nanti ya. Ingat, ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini guys ya, temanya adalah yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini ya. Jadi aku tuh tadi melihat ya, ada sebuah energi yang terbaca di dalam pikiranku yang mengatakan kalau saat ini tuh ada seseorang yang merasa takut banget ya kehilangan kamu saat ini gitu. Jadi di sini kita akan melihat ya siapa-siapa sajakah orang-orang yang saat ini tuh mereka sangat merasa takut kehilanganmu. Jadi seperti itu. Sorry kalau suaraku agak sedikit serak ya, karena memang di pergantian cuaca ini aku agak-agak sebenarnya nggak enak badan gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dan kita akan cari tahu siapa saja orang-orang yang merasa takut kehilanganmu. Ya, kita akan lihat dulu, kita akan melihat ya, siapa sajakah seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini. Siapakah? Wah, sudah ada kartu yang keluar, yang terlempar, artinya berarti memang ada seseorang yang saat ini tuh sangat merasa takut kehilanganmu tanpa kamu sadari. Kita akan lihat dulu ya guys. Siapakah dia? Oke. Untuk pembukaan awal ini ya, di kartu signifikator ya, aku melihat kayaknya di sini ada seseorang yang ya usianya dia ini kayaknya seumuran sama kamu. Kalaupun kalian ada perbedaan, paling perbedaannya juga tidak terlalu signifikan gitu ya. Artinya ya kalau dia merasa lebih dewasa atau lebih tua daripada kamu, ya mungkin cuma beda beberapa tahun doang. Kalau dia usianya lebih muda daripada kamu, ya mungkin perbedaannya cuma beberapa tahun doang ya, tidak terlalu signifikan gitu ya. Terus aku melihat ya, dia ini orangnya kayaknya berkarismatik banget ya, walaupun secara penampilan itu sebenarnya orangnya simple, sederhana, tapi nggak tahu ya, auranya dia ini kayak bisa menunjukkan ya kalau orang ini tuh punya sisi karismatik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan yang aku lihat tuh ya banyak orang-orang tuh yang sebenarnya merasa ngefans sama dia ya, merasa kayak ingin kejar-kejar dia, mendapatkan hati dari dia gitu. Walaupun ya dia merasa memiliki kelebihan, tapi orang ini nggak mau narsistik gitu ya. Dia nggak mau terlalu narsis, dia nggak mau terlalu memanfaatkan kelebihan dia untuk sesuatu hal yang sifatnya negatif gitu ya. Dia nggak mau ya, dan orang ini juga nggak munafik gitu ya. Kalau dia nggak cinta sama seseorang ya dia nggak mau terlalu memaksakan diri gitu ya untuk mencintai seseorang. Tetapi kalau dia udah merasa bucin banget sama seseorang, apapun akan dia lakukan ya, melakukan segalanya ya demi bisa membuat bahagia seseorang yang ingin dia miliki gitu. Kalau dia yang kejar-kejar kamu, berarti bersyukurlah kamu, artinya ya kamu itu lain daripada yang lain gitu ya. Basically ya, walaupun orang ini memiliki beberapa kelebihan ya, tapi nggak bisa dipungkiri ya, karena orang ini memiliki apa ya, dalam artian tuh cara pandang tersendiri dalam menyikapi sebuah hubungan, dimana cara pandang dia ini kayaknya nggak sama pada orang-orang pada umumnya. Mungkin kalau orang-orang pada umumnya itu kan biasanya sering banget ya kayak ngasih surprise kepada pasangannya ya, bikin kejutan kecil-kecilan ya, atau mengungkapkan isi hati dia kepada seseorang yang dia sayang, kayak misalkan aku sayang kamu, aku kangen kamu. Nah ini orang nggak banget ya, ini orang tuh ya
aku melihat dia orangnya cuek gitu ya. Dia ini orang yang nggak bisa romantis. Terus orang ini tuh kayak lempeng-lempeng doang. Lempeng tuh kayak gimana sih, ya udah gitu. Kayaknya datar aja ya, mulai dari starting kalian kenal ya sampai detik ini pun ya kayaknya kamu melihat dia ini yang datar-datar doang gitu. Cuman di balik sisi datarnya dia, ya orang ini tuh punya niat tekad yang cukup tulus banget sama kamu. Bahkan jika ditanya, dialah ya seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini gitu. Terus juga kamu nggak akan tahu ya bahwa di balik sisi diamnya dia, ternyata dia ini pribadi yang pencemburu banget gitu. Entah kamu sadar, entah kamu enggak gitu. Yang jelas tuh ya orang ini memang nggak bisa ya mengimplementasikan bentuk rasa cemburu dia kepada seseorang yang dia sayang. Tetapi dari sikapnya dia itu sudah bisa mewakili ya, menunjukkan kalau orang itu sedang marah sama kamu, sedang greget ya, sedang ada rasa kecemburuan yang tak terungkapkan. Kayak misalkan dari sikap dia yang biasanya datar, lebih datar lagi. Yang biasanya dia sudah dingin, lebih dingin lagi ya. Yang kalau ditanya tuh, kamu sekarang lagi ngapain? Nih lagi santai, nih lagi istirahat, ini sedang duduk, ini sedang minum. Nah itu tandanya ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja, yang membuat ya mungkin saja emosi dia terpancing atau membuat dia merasa cemburu sama kamu. Jadi di sini peran kepekaan kamulah yang sangat dibutuhkan gitu. Karena kalau nggak peka, kamu nggak akan tahu ya seberapa terluka dia, seberapa cemburu dia ke kamu gitu. Kamu nggak akan tahu. Jadi di sini peran kepekaan kamulah yang sangat dibutuhkan. Terus dia ini juga, aku melihat ya, mungkin beberapa ada yang kayaknya orang ini tuh kayak suka olahraga gitu ya. Mungkin dia seorang kayak atlet juga bisa, atau beberapa tuh ada yang memang orang ini ya orang biasa gitu, tapi dia suka olahraga gitu ya, kayak suka jogging, suka fitness ya, suka renang gitu ya, atau suka lari gitu. Beberapa tuh ada yang kayak gitu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Terus di sini juga terlihat ya guys, waduh ya energinya langsung meloncat ya, artinya kuat banget energi ini orang ya. Kalau di sini aku lihat ya, di sini kan ada obor yang berapi-api. Jadi walaupun obor ini tidak menyala ya terang benderang, tapi setidaknya perasaan dia ke kamu ini stabil. Artinya ya dia yang kamu kenal yang dulu sama dia yang kamu kenal sekarang itu sama. Artinya tuh ya nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangi gitu. Artinya cinta dia ke kamu stabil ya. Lebih baik orang-orang yang kayak gini ya daripada yang terlalu effort di awal tapi pas di pertengahan ya udah dia berubah kayak menjadi orang lain gitu ya. Itu kan lebih menyebalkan. Lebih baik orang yang kayak gini aja ya. Cuek tapi pasti ya, daripada terlalu welcome di awal tapi ujung-ujungnya nggak pasti ya. Lebih baik yang kayak gini aja, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo ya. Terus di sini tuh aku melihat ya, beberapa di antara mereka ini sebenarnya ada perasaan yang kayak ya perasaan bersalah gitu, tapi nggak bisa dia ungkapkan ke kamu ya. Dia takut kalau mengungkapkan ke kamu nanti ya kamu salah menafsirkan ya, nanti dibilang gombal lah ya, dibilang bullshit lah ya. Dia nggak mau gitu. Sebenarnya ada perasaan bersalah di sini ya, dia ke kamu. Rasa bersalah dia itu ya kayak seolah itu gini ya, aku maaf ya kalau selama ini aku belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kamu gitu ya, karena terkadang aku masih terlalu sibuk dengan pekerjaanku ya, karena aku terkadang masih terlalu memikirkan egoku ya, karena aku terkadang terlalu cemburu berlebihan kepadamu ya. Tapi setidaknya izinkan aku untuk tetap terus selalu mendampingimu ya, sampai benar-benar semesta bisa menyatukan kita ya. Jadi kayak orang itu, dia orang yang menurut aku tuh selalu merasa rendah hati ya. Dia ini nggak mau kayak terlalu menjadi seseorang yang kayaknya itu di atas gitu. Walaupun ya kamu merasa bahwa cinta yang dia berikan ini lebih dari cukup, cuman kayak orang ini tuh selalu merendah ya, selalu rendah hati gitu. Dalam artian ya dia ini sering banget ya ngomong ke kamu kalau ya maaf kalau aku ini masih belum bisa membahagiakanmu, ya maaf kalau aku ini belum bisa menjadi pasangan terbaik, maaf kalau aku ini banyak kurangnya, ya kayak gitu-gitulah ya. Yang jelas tuh ada perasaan seperti itu, padahal ya kalau aku lihat tuh cinta yang dia berikan ini udah lebih dari cukup. Cuman karena orang ini nggak mau terlalu
menyombongkan dirinya dia ya, sehingga ya dia selalu kayak merasa kurang percaya diri di hadapanmu ya. Jadi kayak merasa kurang, kalau dia merasa aku ini kayak kurang layak ya untuk mendampingimu ya, kayak gitu-gitulah gitu ya. Terus dia ini sebenarnya orang yang punya ambisi kuat loh ya. Ketika dia udah nemu satu orang yang cocok banget ya, yang sedang berdealing sama dia ini orang yang kayak ya udah fokus gitu ya. Ambisinya apa ya? Ambisi ya sebisa mungkin harus bisa mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar itu kebahagiaan datang. Dan dia ini juga bukan orang yang mudah mencintai gitu ya. Jadi ya benar-benar ketika dia udah merasa serak sama seseorang ya udah deh gitu ya. Dia jalani, dia pertahankan ya, walaupun kayak masih kayak Tom and Jerry ya, masih sering berantem. Ya tapi tetap gitu, dia nggak mau ngelepasin kamu apapun yang terjadi gitu. Bahkan ada loh ya di antara kamu tuh yang pernah minta putus sama dia, atau pada akhirnya dia juga nggak mengiyakan gitu ya. Ya cuma digantung nggak jelas doang gitu. Pada akhirnya juga kamu kembali sama dia, yang artinya ya dia benar-benar apa ya, mungkin sudah digariskan semesta ya untuk bisa sama kamu gitu. Terus aku melihat ya di sini ada penghalang ya. Sebenarnya penghalang yang terjadi di dalam hubungan kalian ini adalah sebenarnya masalah keterbatasan jarak ya, ada juga yang keterbatasan waktu karena kebanyakan orang ini waktunya tersita buat pekerjaan ya. Jadi ya jangankan buat kamu, buat ortunya dia, buat keluarga dia aja kayaknya minim banget waktunya dia gitu. Tapi percayalah ya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan selama ini itu semata-mata demi masa depan dia dan pasangannya nanti gitu. Karena bagaimanapun juga aku melihat dia ini pribadi yang sangat bertanggung jawab ya. Jadi ya menurut aku tuh ya hargai dia ya, karena bagaimanapun juga terkadang seseorang tuh ya apa ya, cara dia mengorbankan sebuah hubungan tuh lewat versinya masing-masing ya. Mungkin ada yang bentuk cinta, bentuk kata-kata, bentuk surprise gitu. Tapi kalau orang ini enggak gitu ya, bentuk kerja kerasnya lah ya yang mewakili bentuk rasa cinta dia kepada kamu, karena semata-mata yang dia lakukan saat ini adalah untuk masa depan kamu dan dia gitu ya. Jadi hargailah. Cuman di sini yang aku rasakan tuh kayaknya kamu yang orangnya tuh terlalu apa ya, terlalu kayak nggak bisa ya lama-lama ditinggal gitu, terlalu overthinking, terlalu negative thinking sama dia, terlalu menuduh dia yang enggak, terlalu cemburu. Padahal dia loh ya sudah berusaha menjaga hati buat kamu ya, tapi kok kamu kayak gitu sih gitu ya, seolah-olah ini orang tuh kayak gitu, kok kamu kayak gitu sih padahal aku udah berusaha setia sama kamu, tapi kamu masih tetap aja cemburuin aku, yang katanya aku selingkuh lah, yang katanya aku main serong lah, padahal nggak seperti itu gitu. Karena ingat ya guys, percayalah bahwa segala sesuatu yang kamu pikirkan itu belum tentu terjadi ya secara fakta dan realita. Dan yang perlu kamu ingat juga, overthinkingmu itulah yang terkadang menjadi pemicu ya dari adanya masalah yang terjadi. Karena sebenarnya apabila kamu berusaha berpikir positif thinking, hubungan kamu itu sebenarnya baik-baik aja. Tetapi saking besar rasa overthinkingmu, sehingga yang sebenarnya hubunganmu nggak ada masalah jadi ada masalah gitu loh ya. Karena ya dia sudah berusaha setia, sudah berusaha menjaga hati, tapi tetap aja kamu tuduh yang enggak ya. Di sini kan jadi murung dia ya, jadi ada ketidaknyamanan. Ya untung saja dia terlalu bucin sama kamu. Kalau dia nggak bucin sama kamu, mungkin kamu udah didepak ya. Jadi kayak gitu. Tuh dari tadi energinya langsung jelas gitu ya. Kita lihat lagi guys. Wow. Terus juga ini orang ya yang aku rasakan ketika dia ya sedang ada masalah sama kamu, ya memang dia lebih memilih jalur tengah ya. Jalur tengah itu apa? Ya dia memang sengaja menghindar dari kamu gitu ya. Jadi kayak impactnya itu ya tiba-tiba orang ini nggak ngabarin kamu ya, tiba-tiba orang ini tuh ada yang kayak ngeblokir kamu gitu ya. Bukan berarti dia nggak cinta kamu, enggak gitu. Cuman ya biarlah ya emosi kamu ini stabil dulu gitu. Aku akan menghindar ya untuk nggak berinteraksi sama kamu dalam kurun waktu beberapa saat dulu, sampai benar-benar kamu sadar ya akan kesalahanmu gitu. Jadi ini orang ketika ada masalah itu lebih memilih lari sebenarnya, bukan lari dari permasalahan, tidak, tapi lari untuk mencari waktu yang tepat agar pikiranmu jernih dulu ya, baru ya
dia ini baru bisa ngomong enak gitu. Karena tahu sendiri kan, ketika orang masih terpengaruh dengan emosi ya, kita ngomong tuh nggak bakal bisa enak. Yang ada tuh bakal terjadi adanya perbedaan argumen. Ya, kamu dengan argumenmu, dia dengan argumennya. Nah, orang ini menurut aku bijak banget ya. Ketika dia sedang ada masalah sama kamu, dia lebih memilih membatasi diri dulu, ya, nggak komunikasi dulu, bahkan ada yang blokir kamu gitu ya. Untuk ya biar kamu introspeksi dulu, biar emosimu stabil dulu ya, baru kita ngomong ya dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dengan hati nurani yang bersih gitu. Memang sih ya, perbedaan karakter dan sifat ini nggak bisa dipungkiri dalam hubunganmu ya, tapi ya di sini gimana ya, orang ini mau menjalani masa depan cinta bersamamu ya, jadi sebisa mungkin apapun perbedaan kalian ya kamu harus bisa menerima gitu, karena ya inilah takdirmu, inilah yang akan kamu jalani gitu ya. Jadi seberapa jauh kalian berpisah, ujung-ujungnya kalian masih bersatu dalam satu ruang lingkup yang sama gitu, karena kan terlihat ya di sini ada hitam, ada putih ya. Artinya apa? Ya kamu sama dia ada perbedaan gitu. Selain perbedaan jarak juga ada perbedaan sifat, karakter gitu. Tapi dia ini ingin bersatu, hidup bersatu, berdamai denganmu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kamu harus bisa menerima kekurangan ataupun kelebihan dia gitu ya. Karena percaya ya bahwa apabila kita ya bisa menjadi pelengkap di dalam hidup, hubungan itu akan indah gitu. Karena akan ada sesuatu hal ya, kelebihan yang tidak dimiliki pada hubungan orang lain apabila kalian bisa mengimbangi atau saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu ya. Kita lihat lagi. Terus di sini tuh ada juga yang kayaknya dia ini sedang ngambek ya sama kamu, atau bisa juga kamu yang sedang ngambek sama dia. Nggak tahu nih ya yang ngambek siapa. Yang jelas ini ada energi marah-marahan gitu. Dan marah-marahannya ini kalian ini kayaknya entah dia atau kamu ya kayaknya nggak dewasa gitu loh. Karena ya ngapain sih gitu ya, kalau ada sesuatu hal yang pengen diungkapkan ya omongkan aja gitu. Ngapain pakai drama blokir-blokiran segala, ngapain pakai drama diem-dieman segala, silent treatment nggak jelas-jelasan ya. Pada akhirnya itu akan menyakiti perasaan kalian masing-masing ya. Kamu tersiksa dengan rasa penasaran dia gitu ya, dan dia pun juga tersiksa ya atas kekhawatiran dia kepada kamu gitu. Kalau udah kayak gini kan ya ngapain harus berantem, lebih baik berdamailah gitu ya, karena damai itu indah gitu ya. Ingat ya, damai itu indah ya, jadi harus diterapkan gitu. Terus juga ini tuh kayaknya ya yang bikin kalian saling marah ya, kamu marah ke dia atau dia marah ke kamu ya, karena di sini ada yang kayak merasa bahwa ya aku ini paling benar gitu loh. Aku ini paling benar gitu ya. Karena kan di sini terlihat ya ada perempuan yang sedang pegang tongkat yang merasa bersinar. Artinya ya menganggap bahwa diri dia ini kayak yang paling benar, yang paling merasa bersinar. Yang kamulah salah ya, yang kayak ginilah gitu. Jadi nggak boleh gitu ya adik-adik. Terus juga padahal di sini yang aku rasakan ya, yang aku lihat, kalian ini sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama punya perasaan yang besar gitu ya, punya sama-sama perasaan yang sama-sama saling takut kehilangan satu sama lain. Jadi nggak cuma dia aja, tapi kamu pun juga gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, entah karena kalian gengsi, entah kalian masih menjaga harga diri atau gimana, sehingga itu kayak rasa cinta kalian yang besar ini tersembunyi ya di dalam kedalaman hati kalian masing-masing gitu. Seandainya saja kalian mengakui ya kalau kamu bucin ke dia, ya pasti dia akan mengakui kalau dia bucin ke kamu, atau sebaliknya ya. Kalau seandainya saja dia mau berterus terang ngomong ke kamu, ya aku bucin ke kamu, ya pasti kamu bakal ngomong juga kalau aku ini bucin ke kamu juga gitu loh. Hanya saja saat ini kan kayaknya masih belum ada yang pernah mengungkapkan satu sama lain, sehingga ya udah deh gitu, kayaknya saling menunjukkan rasa cinta yang biasa aja gitu ya. Padahal ya nggak bisa dipungkiri kamu sama dia sama-sama saling takut kehilangan satu sama lain gitu. Terus ngapain sih ya kalian ini berantem gitu. Aku juga ngelihat ya, kamu dulu itu jadian sama dia itu bukan karena terpaksa loh ya, karena kamu merasa
melihat ada kelebihan dari ini orang gitu, dan dia pun juga memiliki perasaan yang sama gitu. Dia mau sama kamu bukan karena paksaan atau karena ada maunya ya, atau karena memanfaatkan kelebihanmu, tidak gitu, karena ya dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang gak dimiliki orang lain ada padamu gitu. Jadi ya ngapain sih ya kalau ada masalah itu harus berantem, harus berhari-hari. Udah deh, yang dewasa aja selesaikan gitu ya. Ini nih ya, aku ngerasa ya, kamu pun sampai menikah itu bakal kayak gini ya, kalau ini tuh tidak segera dirubah, tidak ada rasa saling introspeksi diri antara satu dengan yang lain ya. Jadi walaupun kalian nanti menikah, ini akan menjadi apa ya, kalian masih sering purik-purikan ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Jawa itu purik-purikan, marah-marahan ya, masih akan sering terjadi kayak gitu. Tapi kalau kalian bisa berusaha menerima ya kelemahan kalian masing-masing, berusaha mengintrospeksi diri satu dengan yang lain, ya aku yakin sekurang-kurangnya hubungan kamu juga pasti akan positif gitu. Karena ya di sini kan perlu ya namanya merenung ya. Merenung itu apa ya? Merenung karena nggak ada manusia yang selalu benar, manusia tuh salah gitu ya, pusatnya salah. Jika kamu merasa diri kamu yang paling benar, nah itu salah ya. Jika dia merasa diri dia yang paling benar, itu juga salah gitu ya. Jadi yang harus kamu lakukan tuh saat ini ya merenung, meresapi ya, apa sih kurangnya aku, apa sih kurangnya hubunganku, apa kurangnya dia ya, apa kelebihan dia, itu harus kamu pikirkan gitu ya. Jangan yang negatif-negatifnya doang ya, tapi positifnya kamu lupakan. Gak boleh kayak gitu ya. Terus juga ini ada hitam dan putih ya, lagi-lagi hitam dan putih, black and white ya. Jadi aku tuh melihat ya, di lingkungan kamu ya, nantinya tuh akan banyak orang-orang yang ya bisa dibilang tuh ada yang ngedukung kamu, ada yang enggak gitu. Mungkin yang enggak mantan kamu kali ya, tapi kalau dari keluarganya dia ya, terutama ortunya dia, itu siap menerima kamu. Dan dari keluargamu juga sepertinya bakal siap menerima kamu, menerima dia gitu. Cuman ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama hubungan kalian, tapi menurut aku sih ya cuma si hey aja deh gitu ya, karena ya bisa dibilang kan yang menjalani kalian gitu ya. Kalau kamu juga berhak bahagia, dia juga berhak bahagia, jadi ngapain harus mengurusi pendapat orang lain. Yang terpenting kan yang inti ya, yang inti itu artinya ya kayak keluarga dia bisa menerima kamu, keluarga kamu bisa menerima dia, itu udah lebih dari cukup. Kalau orang lainnya nggak terlalu penting sih ya udah hiraukan aja gitu ya. Terus di sini terlihat ini sangat mewakili perasaannya ya. Yang kamu kenal selama ini, dia kan orangnya nggak romantis ya. Dia ini orang yang cuek, orang yang nggak bisa ngasih kasih sayang, nggak bisa ngasih perhatian. Tapi siapa disangka ya, di balik sifat dia yang kayak gitu tuh ternyata orang ini sangat menyimpan rasa takut akan kamu tinggalkan atau akan kehilanganmu gitu. Cuman mungkin karena dia terlalu mendominasi sikap cueknya dia kepada kamu, sehingga ya kamu itu kayak nggak peka ya, nggak melihat gitu. Kamu menganggap bahwa cinta dia ke kamu cinta yang biasa aja. Padahal jika kita telisik lebih dalam ya, dia ini kayak apa ya, kayak seolah tuh gini, aku apapun yang terjadi, aku ini nggak mau pisah sama kamu, tahu nggak, mencintai itu susah gitu. Karena memang bagi dia ya, ini mungkin beda cerita kalau kamu kak, mungkin ya, kalau kamu itu mungkin cari 1, 2, 3 orang baru bisa, tapi kalau ini orang beda gitu ya. Jadi bagi dia mencintai itu sulit gitu. Maka jangan pernah menyanyiakan orang yang sudah cinta banget sama kamu gitu. Terus juga di sini tuh aku ngerasa bahwa orang itu sebenarnya punya pesan khusus ya, punya pesan khusus yang mau dia ungkapkan ke kamu gitu. Tapi ini pesan masih belum kebuka-buka, artinya masih belum dia ungkapkan ke kamu gitu. Entah karena dia nggak pede, entah karena kamu nanti menanggapinya gombalan ya, atau gimana. Jadi ya dia tahan gitu. Tapi aku percaya bahwa seiring berjalannya waktu tuh orang ini bakal terbuka dengan sendirinya sama kamu ya, akan menunjukkan sisi aslinya betapa bucinnya dia sama kamu. Jadi kayak gitu. So ditunggu aja guys. Terus ini yang harus kalian lakukan ya. Ini energi yang harus kalian lakukan.
ingat perjalanan hubungan kalian ini sebenarnya masih jauh gitu. Ya masih jauh, artinya apa ya, kalian ini masih perlu banyak belajar ya, masih perlu banyak belajar tentang hakikat sebuah hubungan yang sebenarnya itu seperti apa sih. Karena hakikat sebuah hubungan itu bukan cowok dan cewek bersatu, bukan cuma sekedar makna itu saja, tapi di balik itu ada makna-makna yang lain gitu ya. Kayak misalkan ya menerima kekurangan satu sama lain, kayak misalkan ya harus bisa saling mengisi, misalkan harus sama-sama saling peduli ya, kayak gitu. Jadi ya namanya hakikat sebuah hubungan itu bukan cuma sekedar ya cowok sama cewek bersatu. Di balik itu masih banyak makna yang harus kalian pelajari. Nah, jadi itu perlu kalian terapkan ya di dalam hubungan kalian agar kedepannya itu akan semakin indah nantinya. Oke? Kita akan mulai ya, kita akan reverse ya, kita akan reverse lagi, akan reshuffle. Kita akan melihat energi baru lagi ya. Kita akan melihat energi baru lagi di sini. Makanya bagi teman-teman, sebisa mungkin yang nonton readingan aku ya jangan dilihat pas part awalnya aja ya, karena ini tuh akan sangat berkaitan banget ya. Karena kita akan melihat ya ada energi-energi baru lagi nanti yang akan terbaca. Jadi kayak gitu. Oke. Aku akan lihat dulu. Kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi guys. Oke. Siapakah dia? Ya, siapakah? Kita akan ingat ya, ini kita akan tarik energi baru ya, energi baru. Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini. Siapakah seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini? Siapakah dia? Seseorang yang paling merasa takut banget kehilangan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu saat ini. Tara, wah. Oke. Mungkin ada ya sebagian di antara kalian yang memiliki zodiak Aries ya, atau yang berelemen tanah ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, tapi nggak harus selalu ya, nggak harus selalu. Ya, jadi mungkin saja ada beberapa di antara kalian yang saat ini dia atau kamu yang berzodiak Aries ya, jadi seperti itu. Jika dilihat dari energinya, seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya itu, karena di sini misterius banget ya, dia ini orang yang memiliki sifat misterius gitu. Dia ini cinta sama kamu, tapi aku ngerasa bahwa orang ini tuh kayaknya masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu ya. Dan kamu pun juga sepertinya sangat merasakan ya. Walaupun dia ini ngomongnya sudah jujur, transparan sama kamu, tapi kamu ini ngerasa bahwa kayaknya itu masih, orang itu masih ada sebagian kisahnya yang belum dia ungkapkan kepada diri kamu. Sehingga ini tuh kayak bagaikan menjadi sebuah teka-teki kehidupan yang harus kamu pecahkan gitu. Karena kamu gak mau juga gitu ya menjalani hubungan dengan seseorang yang terlalu dramatis ya, nggak mau juga menjalani hubungan dengan seseorang yang manipulatif, kamu nggak mau gitu. Jadi ya kamu cinta sama dia, tapi cinta kamu ini masih belum sepenuh hati, karena basically itu masih ada keraguan di dalam diri kamu, masih ada ketidakyakinan di dalam diri kamu karena ketidakterbukaan dia ke kamu. Jadi kayak gitu. Ini orang memang misterius banget ya. Terkadang dia ini bisa menjadi seseorang yang kamu cintai, tapi terkadang dia juga bisa menjadi seseorang yang paling kamu benci. Terutama ketika dia marah-marah gak jelas, terutama ketika dia terlalu mendominasi, terutama ketika dia terlalu merasa diri dia yang paling benar ya, terutama di saat ego dia ini gak bisa dikalahkan gitu. Jadi itulah ya, terkadang orang ini tuh bisa menjadi seseorang yang kamu sayangi, tapi terkadang dia juga bisa menjadi seseorang yang paling kamu benci dan menyebalkan gitu. Terutama di saat dia ini marah-marah gak jelas, di saat sisi temperamennya keluar gitu. Tapi di sini tuh aku ngerasa ya, kalau orang ini menganggap kehadiranmu di dalam hidupnya dia ini sebagai warna baru di dalam kehidupan cintanya dia
gitu. Ya iyalah gitu ya, karena memang pada dasarnya tuh ya selama ini masih belum ada seseorang yang bisa sebaik kamu, belum ada seseorang yang bisa memberikan kesetiaan sama seperti kesetiaanmu padanya, dan dia juga belum pernah ya merasakan tulusnya diperhatikan sama seseorang yang benar-benar peduli sama dia kayak kamu gitu. Jadi ya dia benar-benar menganggap bahwa hadirnya kamu itu merupakan awal yang baru, langkah yang baru gitu ya. Terus juga di sini aku melihat ya, memang ikatan antara kamu dan dia ini merupakan ikatan yang sebenarnya tuh simple ya, cuman cara berpikir pasanganmu atau cara berpikir kamu yang terlalu ribet gitu. Kayaknya lebih ke arah dia deh, karena kan orangnya susah ditebak gitu. Terkadang kamu yang menjadi pasangan aja rada susah menafsirkan apa sih sebenarnya yang dia inginkan, apa yang sebenarnya nggak dia sukai gitu. Terkadang kamu suka crash dari situ ya, suka memancing masalah gitu. Tapi aku percaya bahwa orang ini sebenarnya dia punya niat yang baik, hanya saja ya cobalah ya dia bisa lebih terbuka lagi sama kamu agar membuat kamu yang ragu ini menjadi yakin ya sama dia gitu. Oke. Wah. Di sini juga terlihat ya. Ini orang memang kalau sedang marah ya, ini orang tuh kayaknya nggak bisa dikalahkan. Dan orangnya nggak bisa diganggu, orangnya juga nggak bisa dikasar gitu. Karena semakin kamu kasarin dia ketika dia sedang marah, maka orang ini bisa sebuas macan ya, bisa sebuas macan guys ya. Jadi cara salah satunya gimana menghadapi ketika dia sedang marah? Ya udah diemin aja ya, diemin aja atau tunggu dia stabil dulu baru deh kamu ngomong gitu. Karena percuma juga gitu kalau dia sedang marah ya, apapun segala sesuatu yang berusaha kamu katakan ke dia itu nggak bakal masuk di dalam pikirannya. Yang ada apa? Ya kamu malah menjadi korban temperamentalnya dia. Kamu dihujat habis-habisan, kamu disalah-salahin, kamu nggak dihargain kayak gitu. Ya karena ini tadi ya, ini orang ketika emosi itu serem banget ya. Bahkan kayak kamu ngerasa bahwa ketika dia sedang marah itu kayak bukan menjadi dia versi aslinya gitu, karena begitu bergejolaknya ya, begitu temperamentalnya dia gitu loh ya, sampai-sampai kamu tuh kayak merasa takut sendiri kadang ya, kok ini orang kayak gini ya gitu. Cuman kalau emosinya sudah mereda ya udah gitu ya, dia jinak banget gitu. Terus juga ini orang memang gimana ya, ini orang tuh kayaknya dia nggak terlalu suka kalau masa lalunya kamu ungkit-ungkit gitu. Ya jadi kayak seolah-olah ketika kamu ingin tanya tentang personalitinya dia, orang itu kayak selalu bulet gitu ya. Bukannya bulet, tapi kayak selalu rumit gitu loh ya. Kayak kamu tanyanya apa, dijawabnya apa gitu. Kayak berusaha mengalihkan topik gitu. Ya orangnya memang rada kayak gitu. Tapi ya ini karena masalah waktu aja sih gitu. Karena beberapa di antara kamu juga sepertinya ada yang baru berkenalan sama dia. Jadi kayak ini adalah masalah proses dan waktu saja. Karena pada akhirnya juga kalau orang ini udah merasa pas, ya dia bakal cerita ya ke kamu dengan sendirinya tentang diri dia ini sebenarnya siapa. Kalau untuk tanggung jawab, dia tanggung jawab sih. Dia ini juga orangnya pekerja keras gitu. Tapi ya itu tadi ya, ketika orang ini sudah terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri, maka kamu pun juga kayaknya nggak bisa ganggu gitu. Karena ketika dia ini sudah menghabiskan waktu dia bersama besti-bestinya, bersama teman-temannya, tongkrong-tongkrongannya ya, kalau di chat tuh balasnya lama ya, lama banget gitu. Kayak seolah itu seenggak penting itu ya diriku di hidupmu ya dibandingkan sama teman-temanmu. Jadi kayak ada yang sampai ngerasa kayak gitu loh ya, karena saking ya mungkin asiknya dia ya dengan circle-circle-nya gitu, sampai-sampai kayak kamu merasa kurang dihargai banget sama ini orang gitu. Terus ini orang juga kalau aku lihat ya, beberapa tuh mungkin ada yang orangnya ini, dia ini orang yang ketika dia tidur tuh ya tidurnya bangunnya siang ya, ada juga yang kayak gitu. Ada juga beberapa tuh yang memang dia orangnya lebih suka lebih suka tidur ya, lebih suka menghabiskan waktunya dia untuk tidur gitu.
Bahkan ya terkadang tuh ini udah jam berapa ya, ini orang kok gak balas-balas chat, tahu-taunya dia memang orangnya tidur. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat menyebalkan, karena ketika ada sesuatu hal yang ingin kamu bahas ya ke dia, ya gak tahu kenapa ya ini orang tuh balasnya lama ya, karena dia masih tidur gitu. Ada yang seperti itu. Terus juga beberapa di antara mereka ini, dia ini orangnya suka curigaan ya, dia suka curigaan sama kamu gitu. Ya padahal dia pendiam ya, padahal dia ini orangnya kayak pasif gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa kayaknya semua ruang gerakmu ini terlalu dicurigai ya sama dia. Kayak seolah-olah tuh apa yang kamu lakukan ini salah ya, apa yang kamu lakukan ini selalu dia curigai ya. Kamu sama siapa, beneran nggak, kayak gini nggak, kayak gitu ya. Karena memang ya dia ini kan merasa takut kehilanganmu gitu. Cuman ya karena dia terlalu munafik sih, nggak ngaku aja gitu, sehingga ya kamu nggak bakal tahu ya seberapa takutnya dia sebenarnya kehilanganmu. Terus juga kecurigaannya ini juga sebenarnya itu bentuk dari saking dia ini ngerasa takut banget ya Besti kehilanganmu ya. Cuman cara dia aja yang salah gitu, karena ya seharusnya itu menunjukkan rasa takut kehilangan itu kan nggak harus dengan curiga ya, mungkin dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang positif kayak gitu kan bisa ya. Terus kita lihat lagi guys, di sini aku merasa ya ada Three of Crystal. Di sini aku merasa mungkin ada beberapa di antara mereka yang saat ini sedang menghilang, sedang terbang menghilang, entah pergi kemana ya tanpa kabar, di saat kamu ini benar-benar merasa rindu banget sama dia gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh kayak gini, ya sebenarnya bukan niatku untuk aku nggak mengabarimu, tapi ada sesuatu hal yang mendesak yang sedang dihadapkan sama hidupku, sehingga membuat aku saat ini harus lebih fokus menyelesaikan kesulitan yang saat ini sedang aku hadapi ya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang memang saat ini tuh sepertinya sedang gak berkomunikasi sama kamu ya, sedang kayak meninggalkan kamu ya. Tapi meninggalkan kamu ini bukan meninggalkan selamanya, tapi meninggalkan yang sifatnya itu sementara ya. Dia pergi untuk kembali, karena perginya dia ini untuk fokus menyelesaikan masalah dulu. Karena memang ya aku saat ini terlalu kacau pikiranku, terlalu campur aduk, dan aku gak mau terlalu memaksakan diri untuk berkomunikasi sama kamu di saat situasiku sedang gak stabil. Nanti yang aku takutkan justru malah kamu tersinggung dengan kata-kata kasarku, dengan nada tinggiku. Daripada hal itu terjadi, lebih baik ya udah deh aku menghindar dulu gitu. Cuman di sini tuh ya sebenarnya cara dia salah gitu. Ngapain sih dia nggak ngomong aja jujur sama kamu ya? Mungkin walaupun dia nggak menghubungimu, setidaknya bisa membuat kamu merasa lega gitu. Dan ini tuh kamu benar-benar merasa cemas banget loh ya. Benar-benar merasa cemas, takut kehilanganmu, takut kalau dia ini udah kecantol sama yang baru. Karena dia benar-benar udah nggak ada kabar gitu ya. Ini yang bikin kamu benar-benar merasa takut banget gitu. Terus juga ada Four of Crowns ya. Jadi aku melihat ya di sini tuh ada yang memang kalian dulunya ini jadian tuh kayaknya terlalu ribet ya. Ya memang terlalu ribet, terlalu penuh drama, terlalu banyak sandiwara, terlalu banyak ribetan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, entah karena kalian sering berinteraksi, entah kalian saling merasa nyaman sehingga kalian ini jadian gitu. Karena yang aku lihat tuh di awal aja udah ribet gitu. Ya ribet pokoknya ya. Aku melihat tuh ada keribetan gitu. Entah, padahal di sini yang aku rasakan tuh gini ya. Di awal tuh sebagian di antara kamu ini kayak nggak ada niatan ya buat menjalin hubungan sama dia gitu. Cuman karena kamu kebawa baper atau kamu kebawa rasa nyaman ya, sehingga ya dia ini sering berinteraksi sama kamu sehingga membuat kamu itu jadi kayak menaruh harapan gitu loh sama dia gitu. Yang nggak kamu pikir panjang ya, yang nggak kamu pikir ini dampaknya bagaimana. Bahkan ada beberapa di antara kamu tuh yang ya masih punya pasangan sah, tapi kamu memaksakan diri untuk dekat nih orang ya, karena ya udah terlanjur nyaman, udah terlanjur berharap gitu ya. Ada yang seperti itu.
Dan di sini kalau dilihat ya, ada juga yang kayaknya beberapa di antara kamu ini yang Scorpion ya, berzodiak Scorpion, tapi nggak harus selalu ya, karena namanya general reading ini menyangkut all zodiak atau semua zodiak ya, jadi bisa masuk. Cuman di sini untuk lebih signifikatornya tuh aku melihat ada yang kayaknya berzodiak Scorpion ya, tapi nggak harus selalu. Di sini tuh ya aku melihat ya, kalian tahu sendiri ya Scorpion itu gimana. Scorpion itu orangnya tuh kayak, jadi dia ini banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang rasa respect sama dia gitu. Tapi si Scorpion ini orang yang susah untuk mencintai gitu. Jadi terkadang tuh kamu sering banget merasa cemburu sama dia. Tapi orang ini tuh aneh ya, bukannya dia meredam kecemburuanmu, tapi orang ini terkadang justru malah sering manas-manasin kamu ya, berulah, berlaga, berdrama, yang membuat kamu tuh jadi makin gak bisa tenang, makin gak bisa fokus. Udah tahu kamu orangnya panikan ya, malah nih orang bikin panik ya. Jadi ya udah deh ya, sering banget kamu dibikin stres sama nih orang ya, sering banget dibikin stres sama dia ya. Tapi ya gitu-gitu kamu juga cinta sama dia ya, jadi ya udah deh, jalani aja ya. Terus sebenarnya tuh gini ya, aku tuh ngelihat masa depan kamu sama dia itu bakal indah ya, bakal indah. Bahkan rezeki kamu, keberhasilanmu itu akan kamu dapatkan setelah kamu bersatu sama dia. Cuman ya, untuk bisa mencapai titik kebahagiaan tersebut itu nggak mudah banget loh ya, karena di sini yang aku lihat tuh ya, kayaknya dia ini harus bisa lebih mengetahui tentang perasaanmu dan bisa lebih terbuka belak-belakan ya sama kamu, agar ya kamu ini yakin, percaya gitu. Karena segala sesuatu hal yang diawali dengan ketidakyakinan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang nggak baik juga gitu. Karena di sini sebenarnya kendalanya ini dari diri dia sendiri ya, yang kurang bisa jujur, terbuka, kurang bisa berani ya mengimplementasikan tentang personalitinya dia gitu, sehingga ya kayaknya masih ada aja ganjalan gitu ya. Ini nggak kelar-kelar gitu, kayaknya kayak gitu. Terus juga ini ada yang beberapa tuh ada yang kayaknya memang nih orang tuh mantannya buaya ya, baik buaya jantan ya maupun buaya betina. Ada yang beberapa tuh kayak gitu. Jadi beberapa tuh ada yang orangnya tuh mantannya playgirl, playboy mungkin gitu. Tapi ini orang saat ini tuh benar-benar insaf banget setelah ya dia menyadari gitu ya, bahwa dia menginginkan sebuah kebahagiaan. Maka hidup itu harus mencari satu orang aja yang benar-benar bisa diseriusin gitu ya. Karena kalau kamu masih tetap menjadi versi lamamu ya, maka jauh-jauh dari kata bahagia. Karena bahagia itu nggak bisa ya dipermainkan gitu loh ya. Sampai pada akhirnya yang aku lihat ya, di sini setelah dia merasa menemukan kecocokan sama kamu ya, walaupun hubungan kalian masih sering berantem ya, tapi dia merasa bangga kok, dia merasa bahagia karena bisa memilikimu gitu ya. Aku ini berterima kasih banget sama kamu gitu ya, karena walaupun aku belangsak ya, tapi kamu masih setia ya sama aku, masih sering ngertiin aku, masih mau berjuang demi diriku, padahal aku udah belangsakin kamu gitu ya. Terus beberapa tuh juga ada yang kayaknya ya kamu itu selalu menjadi penyemangatku gitu ya. Jadi aku merasa berterima kasih banget gitu ya. Aku gak ada sih sesuatu hal yang ingin aku berikan ke kamu, pelit ya. Bukannya pelit, enggak sih, cuman ya karena ini belum waktunya aja gitu ya. Tunggu sampai benar-benar aku merasa siap ya, sampai pada akhirnya kita bakal bisa bersatu sampai maut memisahkan kita. Wow. Terus juga di sini ada Ace of Feather ya. Beberapa tuh ada yang kayaknya ini orang tuh gimana ya? Ya memang sih kalau dia cowok dia ganteng, cakep. Kalau dia cewek ya dia ini cantik, manis gitu. Cuman terkadang ada beberapa di antara mereka ini yang
masih suka saja rada terlalu welcome ya sama lawan jenisnya, sehingga hal tersebut sering banget memicu kecemburuan dari pikiranmu gitu. Ini kamu nggak boleh terlalu cemburu sama dia, tapi secara nggak sengaja orang ini suka ya bikin kamu jadi cemburu gitu. Seharusnya kalau kamu ini nggak boleh terlalu cemburu sama dia, ya dia harus bisa dong mengendalikan ya ruang geraknya agar nggak terlalu welcome sama orang lain gitu. Dan ini orang nggak gitu, terkadang tuh ada beberapa tuh yang masih rada suka ganjen ya, cuman itu tadi gitu, setelah dia pikirkan ya akhirnya nggak dia teruskan gitu. Cuman aku yakin sih nggak selamanya dia seperti ini kok, pasti akan ada sebuah fase dimana dia benar-benar insaf ya dan akan sayang sama kamu, jadi kayak gitu. Oke, thank you banget guys ya buat teman-teman semuanya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif di dalam diri kalian. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.